antara Indonesia atau India, Ukraina sebut raih kontrak 200 juta AS$ untuk ekspor rudal R-27. Ukraina rupanya sukses mendulang kontrak di lini rudal. Tapi ini bukan tentang rudal anti kapal RK-360MC Neptune. Melainkan ada kabar bahwa Artem, manufaktur rudal dari Ukraina, telah mendapatkan kontrak senilai 200 juta AS$ untuk ekspor rudal udara ke udara jarak sedang R-27. Seolah memanfaatkan sanksi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA, Ukraina sejak beberapa tahun belakangan gencar menawarkan rudal ini ke negara-negara pengguna jet tempur produksi Rusia. Setelah di Indo-Defense 2018, resmi menawarkan R-27 ke Indonesia. Update terakhir dari defense-blog.com, Direktur Artem Vladimir Zinin dalam sebuah pernyataan mengungkapkan, pihaknya menerima uang muka dan mulai memenuhi kontrak terbesar selama Oktober 15 tahun terakhir untuk pasokan rudal R-27 senilai lebih dari 200 juta AS$. Tidak disebutkan sang negara pembeli R-27, hanya dikatakan negara tersebut berasal dari Asia. Spekulasi pun beredar bahwa yang dimaksud antara Indonesia atau India. Sebagai negara yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet, Ukraina mempunyai basis sistem dan standar senjata yang relatif sama dengan Rusia. Bahkan, beberapa pasokan penting alutsista Uni Soviet berada di tangan Ukraina, sebut saja seperti mesin kapal. Pada Indo-Defense 2018, Ukroboronprom, Badan Ekspor dan Industri Pertahanan Ukraina, tengah menyiapkan paket kerjasama kepada industri pertahanan Indonesia. Dari salah satu booth diperlihatkan sosok full mock-up rudal udara ke udara jarak menengah jauh R-27. Bagi pemerhati alutsista nasional, rudal R-27 sudah diketahui telah digunakan TNI AU sebagai kelengkapan andalan untuk armada Sukhoi S-27 Su-30 Mk2 Skadron Udara 11. Rudal dengan 6 varian ini punya maksimum jarak tembak mulai dari 50 ke 110 km, tergantung sistem pemandu yang digunakan. Selama ini, rudal R-27 yang digunakan TNI AU berasal dari Vympel NPO, Biro Perancangan dan Industri Persenjataan Rusia. Sebaliknya R-27 yang dipamerkan dalam Indo-Defense 2018 adalah produksi Artem, Ukraina. Di masa Uni Soviet berjaya, produksi R-27 memang dipasrahkan kepada Vympel dan Artem. Maklum R-27 tergolong rudal handal yang laris bagi negara-negara pengguna MiG dan Sukhoi. Bahkan R-27 bisa disebut rudal udara ke udara yang battle-proven. Secara umum, R-27 yang diproduksi Artem terdiri dari pilihan pemandu semi-aktif radar seeker with command updates, infrared seeker dan passive guidance on radar and jammer. Bila diperdalam lagi, ada 6 tipe yang ditawarkan, mulai dari R-27R1 dan R-27R1, berpemandu radar semi-aktif, R-27Et1 dan R-27T1, berpemandu infrared, serta R-27F1 dan R-27P1, berpemandu radar pasif. Mengikuti jejak TNI AU juga melirik Ukraina sebagai salah satu negara pemasok untuk alutsista. Sayangnya akibat konflik yang berkecamuk, TNI AU lewat Kementerian Pertahanan kemudian membuat pesanan panser amfibi BTR-4. Tapi mungkin karena situasi kian kondusif, kini TNI AU tengah melirik berbagai produk militer dari Ukraina. Kabar ini datang dari Ukroboronprom, perusahaan plat merah di Ukraina yang bergerak di bidang pertahanan. Beberapa waktu lalu,
Delegasi perwakilan dari staf umum TNI mengunjungi Ukroboronprom untuk melihat industri pertahanan Ukraina di sektor penerbangan, roket dan artileri. Dikutip dari Janes.com, 28 Desember 2014, pihak kedua melakukan pembicaraan pada awal Desember 2014 dan meningkatkan peluang perdagangan pertahanan antar negara yang diikuti dengan pembentukan fasilitas produksi bersama di Indonesia. Ukroboronprom mengatakan mereka ingin berpartisipasi dalam tender penyediaan logistik untuk TNI AU. Platform sistem senjata menjadi perhatian utama TNI AU. Dalam hal ini termasuk air-to-air misile dan sistem HESM. Pihak TNI sendiri sangat tertarik dengan Kolchuga, sistem radar mobile pendeteksi ancaman dari udara dengan platform truk. Kolchuga berupa sensor radar pasif yang dikembangkan dari sistem HESM, Electronic Support Measures, asal Rusia yang kemudian diproduksi oleh Ukraina. Walau sering disebut Kolchuga radar, namun sebenarnya sistem HESM yang terdiri dari 3 atau 4 receiver ini ditempatkan puluhan kilometer secara terpisah untuk mendeteksi dan melacak pesawat dengan triangulasi dan emisi multilatar frekuensi radio. Dalam mode deteksi line of sight plus dukungan power transmisi, jangkauan radar ini bisa mencapai 800 km. Sistem yang ditawarkan menyediakan informasi, peringatan dini dan lokasi dari semua emisi frekuensi radio yang ada di darat, laut maupun udara. Dan udara Kolchuga mampu mendeteksi pesawat tempur berteknologi siluman, stealth. Bila nantinya TNI AU mengakuisisi jenis radar ini, maka secara langsung akan memperkuat etalase jejaring radar taktis tempur Kohanutnas. TNI AU saat ini mengoperasikan radar mobile Smart Hunter untuk mendukung operasional rudal SEM Manpads QW-3. Sementara Arhanut TNI AD punya radar mobile Giraffe untuk mendukung operasi rudal RBS 70. Ada lagi radar SR-74 yang dipadukan dengan peluncur rudal QW-3 berplatform truk. Selain Kolchuga, kabarnya delegasi TNI juga tertarik untuk mengakuisisi rudal Vympel R-27, sebuah rudal jenis rudal udara ke udara jarak jauh yang telah dikembangkan era Uni Soviet pada tahun 80-an. Seperti biasa, rudal ini juga diproduksi Ukraina di atas lisensi dasar dari Rusia.